Halo. Salam pemirsa, jumpa lagi kita bersama Dr. Tutut Handayani, MPSI, psikolog. Kali ini kita bicara tentang siapa role model perempuan untuk bisa kita jadikan contoh dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya saya ingin bicara dulu, ingin tanya dulu kepada Mbak Tutut, sebenarnya apa ciri yang paling mendasar yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki? Yang jelas jenis kelaminnya beda, Mas. Ya, Ya. Yang kedua pasti bahwa perempuan dia yang melahirkan, gitu ya. kan? Itu yang laki-laki tidak, gitu kan? Tapi ada satu sisi yang lain lagi kalau kita melihat dari segi anatomi, gitu ya. Anatomi perempuan dengan laki-laki itu berbeda, Mas, gitu kan? Dan itu memang sudah qadarullah ya, dimana sudah menjadi kodrat ilahi bahwa memang perempuan punya multi talenta. Kemudian kalau dari segi psikologisnya, secara psikisnya, bahwa perempuan itu lebih dianugerahi kepekaan terhadap rasa yang tinggi, gitu ya. Oke. Sementara bagi kaum Adam sebenarnya lebih menggunakan logika, ya kan, rasional, gitu ya. Berpikir fokus pada satu hal. Oke. Tetapi kalau kita lebih dirasa dulu, dipikir dalam, gitu ya, kemudian ditimbang-timbang gitu kan. Baru kadang-kadang dalam mengambil keputusan biasanya suka lambat nih karena suka main di yang lebih bermain kita dalam olah perasaan kita yang diutamakan gitu, Mas. Itu yang sudah jelas membedakan. Oke. Maka kalau bicara ketemunya ya nggak mungkin ketemu kan, Mas, karena masing-masing punya perbedaan gitu. Oke. Apakah karena perbedaan itu tadi kan bilangnya karena perasaan, mengambil keputusannya lebih banyak karena perasaan, banyak mempertimbangkan. Ya. Apakah karena itu kemudian muncul fenomena derasionalisasi perempuan? Karena kita tahu nih banyak sekarang korban dari radikalisme juga kan banyak dari perempuan nih. Kalangan perempuan menjadi sasaran lah untuk gerakan-gerakan radikalisme itu. Oke. Apakah karena tadi itu perbedaan psikologi yang paling mendasar yang membedakan antara laki-laki dan perempuannya? Itu pastinya menjadi salah satu faktor utama mungkin ya, Mas, karena perempuan ini kalau tidak kuat dalam logika dan analisa gitu ya, kan dia mengedepankan secara rasa nih. Oke. Kemudian ketika mengedepankan rasa dia pasti banyak menimbang, ragu-ragu ya, Oke. banyak ragu-ragu dan kemudian sangat mudah untuk dipengaruhi. Oke. Jadi itu pun tidak sebatas maaf kalau tadi Mas Dwi mengatakan tentang radikalisme ya. Untuk sasaran market saja orang berjualan itu lebih banyak orang cari ke perempuan dibandingkan cari ke laki-laki. Oke. Untuk merayu laki-laki beli produk itu kita sebagai mungkin Susah, sales itu lebih susah. menjelaskannya butuh sampai benar-benar diyakinkan. Tapi kalau perempuan wah ini kena faktor psikologisnya dia gitu ya. Contohnya kebutuhan saja, wah ini mempercantik, oh ini memperlangsing, wah itu cepat banget gitu kan. Dia nggak berpikir lagi ini nanti dampaknya seperti apa gitu. Terus habis kalau sudah pakai beli baru dia mikir, oh ya dampaknya apa ya gitu kan. Nah ini yang sangat-sangat berpengaruh kenapa perempuan itu menjadi sasaran tembak paling gampang gitu kan. Nah yang kedua adalah karena tadi perempuan begitu menggunakan rasa, willingness to do more-nya ini tidak semua perempuan loh ya. Maaf, tidak semua perempuan, saya tidak bisa mengeneralisir kepada semua perempuan, tetapi memang mayoriti perempuan di mana saat kita tidak mau belajar, kita ini kan lemah sekali untuk membaca, kita lemah untuk melihat oh ini kenapa begini, analisanya ini tidak kita perdalam. Begitu dapat satu informasi telan habis tuh satu gitu kan. Tidak menggunakan pembanding-pembanding sumber informasi yang lain, Mas Dwi gitu kan. Sehingga disinilah ketika oh saya sudah percaya sama Mas Dwi, ya udah aku percaya sama Mas Dwi bahwa Mas Dwi itu nanti orangnya seperti itu, wah di aku orangnya udah baik. Nah ini tuh cepat sekali untuk dimasukkan dogma-dogma itu sangat mudah gitu, Mas, karena itu tadi daya analisa kita sebagai perempuan, logika itu kurang dimainkan. Tapi sebenarnya
Kalau kita mengutamakan dengan perasaan, kalau kita sudah menggunakan mata batin yang benar, itu sebenarnya petunjuk yang paling jos gitu loh Mas Aldi. Cuman kan kadang-kadang kita jarang ya untuk mengasah mata batin kita ya Mas ya. Itu Mas Dwi, kalau pandangan Tutut loh ya, tentang tadi Mas Dwi bicara tentang rasionalisasi gitu ya. Seberapa pengamatan Mbak Tutut gitu ya, apakah memang kelompok radikal ini telah mempelajari dalam tanda petik kelemahan secara psikologi ya, sehingga perempuan menjadi sasaran? Automatically seperti itu ya Mas. Kalau saya tidak sebatas di situ lagi ya. Kalau kita mau menjual sebuah produk itu pasti siapa sih market kita? Kalau kita mau jualan produk anak-anak aja, pasti siapa yang membelikan untuk anak-anak? Yeah. Ibunya kan. Kalau kita mau jualan produk laki-laki, yang membelanjakan biasanya siapa kan? Ibunya atau istrinya kan Mas gitu kan. Nah di sini pasti orang tahu yang paling punya pengaruh besar itu adalah perempuan. Maka dan perempuan itu kalau sudah punya satu keberanian, itu berani Mas, luar biasa dan kalahkan semua rasionalisasi logika udah nggak jalan. Gitu kan, tapi dia keberanian itu cukup besar gitu kan, sangat besar sehingga berani untuk melawan, berani untuk maju dan seterusnya. Gitu. Apa agar upaya agar kaum perempuan ini katakanlah lebih tercerahkan, karena perempuan yang akan menjamin generasi ke depan, menjadi bagian penting untuk melahirkan generasi yang cemerlang ke depan. Apa upayanya? Apa kiatnya? Ini menarik nih Mas, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita olah dari beberapa dimensi ya. Tapi yang paling utamanya satu, bahwa ketika perempuan ini kan dia sebagai salah satu role model. Kalau Mas Dwi bicara tentang generasi ke depan gitu ya, maka kita melihatnya bahwa perempuan ini sebagai satu role model. Seburuk apapun gitu ya, perempuan itu pasti anak itu akan menghormati dia. Sosok seorang ibu. Kadang-kadang anak itu sudah dibuang pun, naluriah itu tidak bisa lepas kadang-kadang, karena hubungan darah itu kan cukup kuat. Bahwa kemudian anak itu menjadi benci, menjadi sebuah trauma itu karena sebuah sikap ya, gitu kan. Nah sehingga dari sini kalau kita menyadari bahwa perempuan ini adalah hal penting gitu ya, menjadi kekuatan penting bagi generasi masa depan, kehidupan keluarga kecil dulu lah ya kita bicara, dan kemudian masuk dalam keluarga besar, keluarga yang paling besar lagi dan negara kita. Bahwa kuncinya satu, kita sebagai perempuan harus cerdas. Kalau saya melihatnya itu cerdas di sini itu bukan sebatas pada intelektualitas ya Mas. Maksudnya gini, IQ-nya tinggi enggak, karena orang yang punya IQ tinggi kadang-kadang kecerdasannya tidak bermain gitu kan. Dan kecerdasan itu sebenarnya satu sisi sebagai anugerah, tapi satu sisi itu sebenarnya bisa kita latih. Nah kecerdasan itu akan bertumbuh di saat kita itu semakin dipertajam ketika kita mendapatkan problematika-problematika. Nah, itu sebenarnya bagaimana mengasah banget kecerdasan kita dengan banyaknya pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Kita kan semakin matang, pastinya kita sudah bisa memilah permasalahan. Nah, di sini pula dengan kecerdasan ini sebenarnya kalau sekarang itu saya menghubungkan dengan tren teknologi, dengan komunikasi yang begitu mudahnya, kita ini harus banyak-banyak untuk melakukan sourcing gitu ya. Kemudian siapa bicara apa, kemudian siapa bicara apa, ini tuh jangan kemudian informasi apapun, baik itu pun dalam keluarga mungkin ya, atau dengan interaksi tetangga atau teman, jangan kemudian langsung semuanya ditelan menjadikan satu emosi buat diri kita, gitu kan. Tetapi ini coba ditelaah dulu, gitu kan, didengar, ditelaah, kemudian kita amati dan kita cari coba data-data yang lainnya seperti apa, gitu kan, agar ini menjadi bahan analisa sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak.
gitu Mas. Karena ada banyak contoh juga dengan banyak keterbatasan, seorang ibu juga mampu melahirkan atau mendidik anaknya sampai ke jenjang tinggi. Yes, ya. Artinya itu memang tidak semata-mata pendidikan yang dimiliki Iya. oleh seorang ibu yang Betul. menjadi bekalnya dalam mendidik anak, tetapi ada faktor lain. Nah, faktor lainnya itu coba Mbak Tutut kasih gambaran ke kita. Apa faktor lainnya tuh? Psikologi itukah? Atau perasaan itukah? Bagaimana caranya melampiaskan kasih sayang kepada anak sehingga anak itu menjadi generasi yang tumbuh secara baik, secara bermanfaat dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Di kepala saya yang terlintas satu hal nih Mas, yang faktor lainnya ya. Yaitu kekuatan kasih sayang perempuan. Oke. Ini kan yang orang itu kadang bisa menyampaikan verbalisasi dengan bagus, Oke. tapi kalau hatinya enggak, itu kan bisa ngerasain. Saya ngomong ke Mas Dwi, tapi kalau hati saya enggak kan tetap rasanya nggak enak ya. Nah ini kekuatan hati perempuan sebenarnya dikasih sayang dan rasa cinta seorang perempuan itu penting banget gitu kan. Maka kalau boleh berharap sih perempuan ini jangan terlalu banyak ragu-ragu karena anak itu juga nanti akan merasakan energi keraguan-raguan kita gitu kan. Kalau dari sisi psikologis hubungannya tadi loh, perempuan ini kan sangat sensitif ya. Sensitif sama peka agak beda ya Mas, sensitif ya. Sensitif ya, lebih sensitif. Nah, kalau sensitif ini terlalu berlebih ya, sesuatu hal yang terlalu berlebih, ini kan menjadi hal yang juga tidak baik gitu kan. Nanti menjadi kayak overthinking lah. Kemudian ada kecemasan yang berlebih lah gitu kan. Ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak terjadi. Itu kan banyak kita alami sebagai perempuan. Nah, sehingga dalam hal ini kita lebih belajar untuk realistis melihat sebuah kenyataan, gitu kan? Sehingga di sini kita bisa lebih menahan diri, gitu ya, dengan rasa kita, gitu kan, agar kita bisa mengelola logika tadi dengan jauh lebih baik, gitu ya, Mas ya. Itu yang saya lihat dari proses. Sisi lain tadi ya Mas, sisi lain ya, bahwa kita punya perasaan, kita bisa mengelolanya dengan baik gitu kan, kita sebagai punya kasih sayang, nah kasih sayang itu bisa dikembangkan dengan secara lebih maksimal gitu. Saya tertarik dengan kata kasih sayang itu tuh, bahwa dan ini mungkin menjadi satu-satunya bukti bahwa kasih sayanglah yang akan melahirkan generasi unggul, begitu enggak? Saya sepakat banget itu Mas, iya. Karena kalau kita mengajarkan anak, mendidik anak dengan kekerasan, anak itu nanti akan muncul pemberontakan. Gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang sekarang ini contohnya pada generasi-generasi Gen Z gitu ya, saya melihatnya. Kenapa kok anak-anak muda ini sekarang banyak sekali mengalami gangguan, contohnya kesehatan mental gitu ya Mas, yang baru tren sekarang ya, kesehatan mental. Dulu mungkin kita juga ngalamin Mas, tapi kan tidak terekspos seperti sekarang di media komunikasi ya. Kita nggak ngerti neurosis nih apa gitu ya, anxiety itu apa, kecuali kita belajar psikologi. Nah, anak-anak sekarang ini dengan kemajuan teknologi komunikasi, mereka cepat sekali mencari informasi itu. Dan kemudian dia langsung mencari sumber-sumber yang bisa membantu. Nah, sumber-sumber yang bisa membantu itu biasanya dari eksternal keluarga. Nah, ini yang sebenarnya disayangkan banget, gitu kan? Yang harusnya itu bisa berangkat dapat dari seorang ibu, karena sebagai sumber kasih sayang. Tapi ibu ini kadang-kadang memerankan perannya hanya, ya udah anak datang ditanya, udah kamu udah pulang, udah makan, ganti baju, lala, dan nah gitu kan. Tapi nggak ditanya gimana, kamu di sekolah asik, senang enggak, ketemu dengan teman seperti apa, ketemu masalah apa gitu kan, coba cerita, dialog, main bareng gitu ya. Ini ruang-ruang itu kayak nggak ditemukan oleh anak-anak sekarang, ya kan? Kenapa? Karena mungkin kita sendiri sebagai orang tua juga merasakan kegalauan ya, dengan teknologi ini udah pusing. Dan akhirnya nggak tahu harus gimana gitu kan. Nah ini, dan mungkin dari dulu kala kita ini tidak diajarkan untuk berkasih sayang dengan anak. Mungkin ya sebatas
ya udah kewajiban kita menafkahi, pendidikan, menikah, selesai. Gitu kan. Tapi kekosongan jiwa sang anak ini belum diisi secara maksimal. Tidak semua ya, tetapi memang beberapa kasus-kasus yang sering terjadi karena ya saya nggak bisa cerita ke mama, saya nggak bisa cerita ke ibu, karena ibu juga nggak pernah nanya dari sisi saya, gitu kan. Kalau saya harus cerita, orang ibu nggak nanya. Kadang-kadang ibu masih sibuk sendiri dengan handphonenya, dengan kesibukannya. Jadi kalau aku nanya kadang-kadang ya udah nanti, sebentar nih masih ini, tunggu dulu ya, gitu kan. Nah ini kan kalau sekali, 2 kali, 3 kali anak merasa ada penolakan. Nah kalau udah ada penolakan, ya rasanya sudah ada jarak psikologis yang dibentuk oleh seorang ibu. Gitu Mas. Ini pesan nih satu untuk para orang tua muda. Karena kan kalau menurut prediksi 2045 ini akan banyak perubahan-perubahan drastis. Nah, usia-usia anak yang sekarang berusia balita, berusia di bawah 10 tahun ini bakal harus tampil. Betul. Bakal harus tampil. Sementara satu sisi keberadaan keluarga mungkin yang tadi ada himpitan ekonomi, ada hambatan komunikasi, ada kesibukan orang tua dan segala macam. Satu sisi anak-anak mereka ini bakal menghadapi situasi yang katakanlah yang sangat kompetitif pada masa-masa mendatang. Apa yang harus kira-kira mereka harus ngeh lah para orang tua muda ini agar anak-anak mereka pada katakanlah tahun 2045 itu bisa kompetitif lah. Iya, anak-anak muda ini, perempuan muda ini pun biasanya bercermin Mas dari perempuan tuanya. Nah. Artinya kan dia melihat dan mencontoh. Nah hal-hal yang positif silakan itu bisa diteruskan. Tetapi kalau hal-hal yang sekiranya itu tidak terlalu positif dan membawa dampak bagi kehidupan kita yang nggak nyaman, tolong diputus mata rantai itu. Jangan diteruskan kepada anak-anak kita. Contohnya gini, kami seringkali menemui kasus bahwa aku kesel sama mama yang terlalu bawel, banyak bla 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 ngatur A B C D gitu ya. Tapi kemudian dia berpikir lagi bahwa nggak sadar dia melakukan hal yang sama untuk anaknya. Nah ini kan kalau mata rantainya nggak diputus terus dong Mas. Maka ketika kita sadar kita nggak suka, putuslah mata rantai itu agar dia tidak turun. Maka tugas kita ketika kita menyadari dan kita harus segera sadar bahwa kita punya peran besar dan kita tahu bagaimana peran dari orang tua kita gitu ya. Kalau kita tahu itu, putus mata rantai di kita. Jangan sampai diteruskan ke anak. Maka seringkali saya ngajak ngobrol dengan para generasi-generasi muda ini, terus aku gimana ya, mereka kadang-kadang suka muncul tadi yang Mas Dwi tanyakan, kecemasan ketika nanti aku dengan anakku gimana. Kamu pasti suatu saat akan mengalami hal seperti apa yang kita alami saat ini, gitu kan? Tetapi yakinlah bahwa pertumbuhan teknologi dan segala macam membuat kita ini harus terus terbuka. Artinya jangan menutup diri, menjadi pribadi yang agile, ya kan? Secara berpikir yang agile, dan satu hal yang paling utama itu adalah mematangkan diri kita, jiwa kita, ruh kita ini dengan Sang Ilahi, gitu Mas. Itu yang nggak bisa kita lepaskan karena sumbernya itu satu ke sana. Nah ini yang kita lemah, kenapa? Karena seolah-olah dunia itu yang harus kita kejar. Nah kita lupa ada satu tujuan yang paling utama dalam hidup itu apa? Bahwa kita akan kembali kepada Sang Ilahi. Nah itu yang tolong ditanamkan. Karena saya yakin segala sesuatu itu berproses ya. Nanti anak-anak pastinya dia coba belajar dari orang tuanya, dia bisa melihat mirroring dari keluarga lain seperti apa, begitu ya Mas ya. Kemudian dia membuat satu catatan kehidupan dia, dan kemudian dia sudah bisa merumuskan bahwa saya kira-kira secara teorinya, ini baru secara teori ya Mas ya, menentukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahwa nanti ketemu masalah, nah itu adalah proses mendewasakan. Maka kalau ketemu masalah jangan dihindari, jangan berlari, hadapin itu. Iya kan? Dan gak usah sampai tekanan yang stres banget gitu loh Mas, karena saya believe banget bahwa sesulit apapun solusi itu pasti ada.
gitu. Oke. Nah, itu sih yang saya concern kepada generasi-generasi milenial sekarang ini, ibu-ibu muda yang apalagi yang sudah berkarir, silahkan menjalani karirnya, tapi jangan lupa bahwa anak-anak ini butuh perhatian dan kasih sayang. Energi kasih sayang itu ada pada ibu. Nah, itu yang jangan dilupakan, gitu kan? Didiklah mereka dengan kasih sayang yang baik, kasih sayang yang benar. Kita sebagai orang tua tulus menafkainya dengan baik, gitu ya, punya ruang kebersamaan. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih sayang juga. Karena energinya benar, ya kan? Kalau benihnya ditanam dengan benar dan dipupuk, tumbuhnya bagus nggak, Mas? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita masa bodoh, ya sama, nanti akan tumbuh juga masa bodoh, gitu kan, Mas? Ketangkap ya, Mas, message-nya? Ketangkap. Terima kasih. Pemirsa, kuncinya adalah kasih sayang sebagai modal untuk memelihara, memajukan generasi ke depan. Preview. Jangan lupa untuk like and subscribe channel kami. Terima kasih, sampai jumpa.